Masih dengan Epstein dan segala kisahnya. Kali ini yang mau gue bahas adalah soal gimana seorang aktor Hollywood yang sempat di-cancel lama sekali, sempat dibenci sama banyak orang selama bertahun-tahun, sempat dikiranya karirnya hancur, tapi di satu sisi dia juga mengatakan banyak ramalan atau bisa dibilang ini orang bernubuat gitu ya. Menyampaikan apa yang banyak orang gak tahu atau terbutakan mungkin dengan apa yang ada di Hollywood. Tentang seberapa bobroknya industri hiburan terbesar dan termegah di bumi ini. Jadi apakah memang Hollywood itu dari dulu sebobrok dan seburuk apa yang sekarang terlihat, dan apakah memang orang-orang besar di Hollywood yang speak up tentang buruknya industri itu sengaja di cancel secara terstruktur supaya mereka itu nggak ngomongin buruknya Hollywood kemana-mana lagi dan nggak didengerin? Kita coba bahas dan cari tahu dari kasusnya Mel Gibson ini. Jadi langsung aja kita masuk ke basah ya, alias bahas-bahas artis Hollywood. Let's begin the video guys. I lost myself. I waited still. Oke, buat kalian para adik-adik yang mungkin tidak tahu seorang tokoh terkenal dari Hollywood yang namanya Mel Gibson, dia ini adalah seorang aktor filmmaker asal Peekskill, New York, yang lahir di tanggal 3 Januari 1996. Jadi udah kakek-kakek, udah 70 tahunan sekarang. Jadi memang wajar kalau kalian mungkin angkatannya yang di bawah gue mungkin kurang familiar sama nama Mel Gibson ini. Tapi kalau buat yang seangkatan atau mungkin umurnya di atas gua bahkan, pasti tahu sama si Mel Gibson yang karya film 80s atau 90s-nya sangat-sangat meledak semua pada masanya. Dari mulai jadi karakter utamanya film Mad Max, dan dia juga sempat main di series yang berjalan 11 tahun yaitu Lethal Weapon. Jadi memang namanya di era 80s ataupun 90s itu besar banget. Apalagi kalau ngomongin karakternya juga gagah, ganteng gitu kan ya. Jadi typical actor yang main character gitu di zaman dulu. Nah, terus apa yang seru dari ngebahas aktor dulu yang gagah dan sekarang udah jadi aki-aki yang rambutnya sudah putih semua ini? Jadi kalau kita bahas seorang Mel Gibson, dia ini adalah orang yang dari dulunya itu aktif sekali di Hollywood sebagai aktor dan juga filmmaker di industri. Karena memang walaupun dia itu ngikut orang tuanya ke Australia dari kecil, tapi dia itu sekolah acting di National Institute of Dramatic Art yang lokasinya di Kensington, Sydney. Jadi memang dari kecilnya pun dia itu udah terarah untuk jadi seorang yang namanya bermain peran gitu, jadi aktor. Dan ya itu terbayarkan waktu dia itu mulai kembali lagi ke Amerika Serikat buat main film di layar Hollywood. Dari mulai Mad Max tadi, terus ada film perang yang terkenal banget pada masanya, itu adalah Braveheart, yang bikin dia tuh memenangkan Golden Globe Award untuk Best Director. Dan ya salah satu film terkenal lain yang dia produserin dan mungkin menjadi salah satu film yang pasti ditonton sama umat Nasrani kalau lagi Jumat Agung ya kan, atau Paskah gitu ya, alias memang yang paling terkenal adalah The Passion of the Christ yang tayang pada tahun 2004. Nah, tapi sabar dulu ya, sebelum ngebahas si Passion of the Christ yang fenomenal ini, kita bahas dulu kontroversi dia di awal-awal tahun 80-an waktu dia tuh masih bisa dibilang merintis sebagai aktor di industri Hollywood. Jadi di tahun 83, si Mel Gibson itu pernah ngedapetin hukuman berupa 3 bulan larangan nyetir setelah dia itu nabrakin kendaraan lain dari belakang. Dan ya udah pasti ini tuh kasus DUI alias driving under influence, atau bisa dibilang gampangnya ini orang nyetir dalam keadaan mabok alkohol gitu. Lalu di sepanjang tahun 90-an juga dia ini dikecam sama beberapa pihak, atau mungkin sekarang udah jadi satu pihak yang adalah kaum LGBTQIA++++ ya. Karena si Mel Gibson itu dianggap homofobik setelah dia melontarkan kalimat-kalimat yang mungkin tidak disukai oleh kaum tersebut di tahun 91. Yang dimana pada tahun tersebut si Gibson ini bilang ke koran El Pai bahwa they take it up the ass. This is only for taking a shot. Do I look like them katanya? Do I move like them? Who's going to think I'm gay? Bold sekali statementnya. Dan betul sekali ya, di tahun 90-an pun kalau di barat omongan-omongan seperti itu tetap disikat juga sebenarnya sama kaum LGBT yang mungkin pada saat itu masih underground ya. Yang kemudian diperparah lagi sama film perang yang judulnya Braveheart tadi, karena dianggap bahwa di film tersebut organisasi LGBTQ bernama GLAAD itu menganggap bahwa salah satu karakter bernama Edward II ini atau Edward II di film tersebut dibikin mendayu-dayu dan melambai, dan dia diperankan sebagai antagonis di filmnya. Jadi nggak suka tuh LGBT itu kalau karakternya mereka tuh jadi antagonis gitu mungkin ya. Dan lu mau tau apa respon Mel Gibson di saat itu gitu kan? I'll apologize when hell freezes over. They can off katanya. Sebuah strong statement itu mah menurut gua ya.
Gokil sekali bisa dibilang. Sebuah interview di majalah Playboy tuh lo bayangin dia ngomong kayak gitu ya. Fuck off katanya. Walaupun ya beberapa bulan itu atau setelah itu si Mel Gibson itu akhirnya mediasi juga sama kaum dari GLAAD tadi. Dan ngobrol biasa juga katanya di forum diskusi tersebut. Nah, kontroversinya juga berlanjut terus sampai ke tahun 2010 ketika ada satu aktor senior yang kali ini harusnya kalian semua tahu siapa. Dan orangnya itu adalah Winona Ryder. Kalau kalian nggak familiar sama namanya, tapi kalian pasti kenal sama emaknya Will di series Stranger Things. Nah, itu adalah Winona Ryder yang memang bermain menjadi ibunya si Will. Terus masalahnya apaan sama emaknya Will di kehidupan nyata ini? Jadi di tahun 2010 itu si Winona Ryder ini kan sempat bilang ke majalah GQ bahwa si Mel Gibson itu sempat melontarkan hate speech di partinya si Winona Ryder pada tahun 90-an. Jadi kejadian itu udah 15 tahun. Tapi si Winona Ryder ini masih sangat inget sama kata-katanya. Yang dimana si Gibson itu katanya ngejoke soal gay yang cenderung ofensif ya. Sedangkan di situ ada temennya si Winona yang juga gay gitu. Ya memang ini agak kompleks ya perdebatan soal gay ini ya. Dan yang paling pecah dari si Mel Gibson ini juga adalah bacotan dari mulut dia soal bercandaan Owen Dodgers ya. Ini Anda coba boleh cari sendiri itu ya, kata-katanya ini terminologi apa gitu ya. Intinya itu dikatakan ke si Winona Ryder yang ternyata si Ryder ini adalah juga seorang Yahudi. Karena kan itu jokes itu juga mengarah kepada kaum Yahudi yang disikatin sama Om Kumis dari Jerman. Jadi orang-orang yang kayaknya lolos gitu dari hukuman ya. Dan ya joke ini udah pasti pecah banget. Memang mulutnya juga rusak gitu Mel Gibson ya. Kalau menurut si Winona Ryder tentunya pastinya. Makanya si Gibson ini akhirnya dicap lah sebagai seorang yang fobik dan juga antisemitik gitu. Walaupun memang ya di tahun 2020 waktu si Ryder ini kembali merecall kondisi saat party di tahun 90-an tersebut, pihak dari Mel Gibson sendiri membantah klaim tersebut. Pihaknya tuh ngejawab bahwa klaim ini cuma sepihak dan tidak benar gitu. Dan yang paling menohok juga adalah soal gimana pihaknya si Mel Gibson ini ternyata udah mau nge-reach out pihaknya si Winona Ryder bukan untuk minta maaf tapi untuk nge-confront si Winona Ryder karena yang menurut si Gibson ini perempuan mah ngebohong gitu. Winona emang historinya juga agak aneh gitu memang ya. Dan kalau ngomongin kenapa ini bisa dimention lagi juga, sebenarnya mungkin ada satu faktor yang bikin orang-orang itu jadi gedek dan naikin kasus yang diduga terjadi di tahun 95 ini. Yaitu dari kasus beberapa tahun sebelumnya, yang adalah soal KDRT dengan mantan pacarnya Oksana Grigorieva. Karena memang si Gibson ini diduga itu katanya sempat mukul si Oksana dan ngata-ngatain dia pakai N-word waktu mereka lagi berantem. Jadi memang bapak-bapak Hollywood yang satu ini dianggap sebagai stereotip bapak-bapak kulit putih yang misoginis, kasar dan white supremacist gitu. Udah gitu kan komen-komen dia diklaim lain juga menganggap memang kalau ini orang tuh antisemitik alias benci kaum Yahudi. Udah gitu homofobik. Memang udah stereotip white male banget gitu dan kayaknya lengkap gitu ya. Makanya dengan berita yang sudah beredar dan separah itu isunya di Amerika Serikat, akhirnya si Gibson ini melakukan no contest di dalam persidangan. Karena ini ranahnya udah hukum, makanya dia dijatuhi hukuman berupa percobaan selama 3 tahun. Jadi nggak dipenjara. Dan dia juga diminta untuk bayar denda sebesar $400. Ya kecil memang nominalnya buat Mel Gibson, tapi di satu sisi juga namanya jadi sangat tercoreng tentunya di industri Hollywood. Nah, tapi cancel culture yang dilakukan orang-orang atau penikmat film Hollywood juga bisa dibilang ada konspirasi nih. Dan juga isu-isu panas ya di baliknya ya. Yaitu soal gimana sebenarnya Mel Gibson yang udah tersandung banyak kasus ini aslinya tahu soal bobroknya Hollywood dari akar sampai daun dan buah-buahnya gitu. Memang betul Mel Gibson gak pernah mengeluarkan statement yang benar-benar membuka fakta soal gimana Hollywood itu gila-gilaannya dan juga abusive-nya terhadap banyak pihak. Tapi kalau ngomongin soal statement-statement general dia di publik, tipis-tipis kita bisa melihat polanya di situ. Ini tuh bisa kita lihat dari interview dia di tahun 99, yang dimana dia itu ngebahas soal social contract, yang memang sebenarnya cukup ambigu. Dan di interview tersebut juga dia lebih ke ngebahas soal kota Hollywood, yang dipenuhi sama orang-orang aneh. Sedangkan kalau orang-orang yang udah terjun masuk ke dunia Hollywood, ya di sana mereka udah terikat sama yang namanya social contract, yang sangat-sangat bikin orang-orang di sana itu terkonsum sama kehidupan di sana. Dan pesan dia itu adalah jangan sampai jadi gila katanya. Dan jangan sampai orang-orang itu kehilangan sanity karena kehidupan di Hollywood yang dipenuhi orang-orang aneh dan aktivitas-aktivitas aneh juga katanya. Jadi ambigu lagi. I mean, this is a bizarre place. The social contract. You can't get mad. You can't get mad. You can't let it get you. Dan yang paling bikin merinding itu sebenarnya soal bagaimana Mel Gibson itu diinterview sama beberapa media waktu dia ngepromosiin film Daddy's Home 2.
Yang dia itu ditanya di tahun 2017 soal gimana tanggapannya soal kasus yang waktu itu sempat gede dan meledak banget pada timeline tersebut. Yang bukan lain adalah kasusnya Harvey Weinstein. Mirip namanya sama Jeffrey Epstein dan kelakuannya juga sebenarnya mirip-mirip bejatnya. Dan ya pada interview tersebut si Gibson menjawab soal bagaimana light being thrown into places where there were shadows. Yang kalau kita interpretasikan adalah soal gimana sebenarnya industri Hollywood itu gelap banget dan di masa-masa itu sudah mulai terbuka satu persatu kebobrokannya apa aja di industri itu. Terlebih lagi kalau kita ngelihat dari perspektif lain, si Mel Gibson ini juga bisa dibilang udah sangat hatam dengan industri yang memang kelihatannya semakin gelap dan gelap ini semakin tahun ya. Secara dia aja itu udah nyemplung dari tahun 70-an. Udah sempat bikin film sukses, besar, dan udah jelas ini bikin dia terkoneksi sama banyak orang besar juga di Hollywood yang pastinya kayaknya isinya elit-elit global yang buabrok juga gitu. Jadi gak heran kalau banyak asumsi di internet bahwa si Mel Gibson ini juga sebenarnya udah gedek dan pastinya khawatir juga sama yang apa terjadi di Hollywood sekarang. Makanya jadi kayak masuk akal ya kalau dia ini tuh berani untuk merespon soal apa yang terjadi dengan kasusnya Weinstein. Karena ya dia aja itu sebenarnya udah pernah di cancel habis-habisan. Udah bisa dibilang pernah kehilangan karir dia sebagai filmmaker bahkan dengan semua stereotip dan juga kasus yang dia laluin. Dan yang paling penting adalah dia juga dicap sebagai anti-etik yang mengindikasikan bahwa banyak sekali tokoh di Hollywood yang menentang dia pastinya. Karena investor itu isinya tuh ya Yahudi ya. Ya walaupun memang hate speech dia dan mungkin kebencian personal dia terhadap satu ras atau etnik itu tidak dibenarkan tentunya. Tapi di satu sisi juga ini Hollywood isinya kan Israel will semua kan seperti yang tadi gue bilang ya. Yang isinya juga elit-elit global. Termasuk dengan siapa-siapa aja yang masuk ke dalam Epstein Files yang mungkin akan mulai terbuka lebih luas lagi di tahun-tahun ke depan. Jadi cukup bisa diterima juga kenapa dia akhirnya di cancel warga quote unquote. Karena sekarang tuh kayaknya udah gak ada yang gak mungkin buat terjadi di Hollywood gitu. Semua konspirasi dari tahun ke tahun kayaknya makin possible untuk terjadi. Dan cancel culture terhadap selebriti-selebriti yang melawan arus juga bisa dibilang jadi normal. Kayak Mark Ruffalo kemarin. Dan udah jelas gue sama sekali gak membenarkan apa yang terjadi sama dia dan mantan pacarnya tentunya. Udah jelas kekerasan verbal atau fisik sama sekali gak bisa dibenerin. Tapi yang mau gue bahas di sini adalah gimana seringkali tokoh-tokoh yang melawan arus itu akhirnya antara di cancel atau yang gak gede-gede banget gitu karirnya. Atau bahkan gak sedikit juga yang dianggap gila sama banyak orang waktu dia berusaha untuk melawan arus yang udah jelas derasnya hampir gak bisa dilawan. Intinya udah terlalu banyak kejadian gila yang ada di Hollywood. Banyak sekali orang-orang besar terkenal yang terlibat. Dan yang paling penting adalah kita nih sebagai rakyat jelata makin dibuat bingung sama keadaan yang terjadi di luar sana. Karena bisa aja Mel Gibson ini juga cuma sekedar PR movement aja untuk melawan arus yang dia tentang. Apalagi dia juga mantan terdakwa kasus kekerasan juga. Jadi agak kurang elok juga untuk banyak orang kalau dia ini masih berkarir di industri besar sebenarnya. Karena kan sebagai public figure dia juga bisa jadi contoh juga terhadap banyaknya konsumen yang ngelihat. Bisa jadi orang-orang juga malah yang namanya menormalisasi kebobrokan gitu ya. Karena kan gitu biasa polanya ya. Dari mulai meniti karir jadi selebriti gede, jatuh tersandung kasus, minta maaf jadi manusia yang lebih baik. Dan gitu, lanjut berkarir lagi dan makin dicintai gitu. Intinya kalau kita mau menelisik ke banyak statement-statement aktor-aktor, artis Hollywood itu sebenarnya udah banyak banget. Mulai dari Bob Dylan, Michael Jackson, mungkin Prince. Itu udah banyak banget yang mengeluarkan statement-statement ambigu yang cukup aneh. Yang mengindikasikan bahwa ada something wrong di Hollywood. Bahkan kalau lu lihat fotonya Kurt Cobain di terakhir-terakhir juga cukup mengerikan juga gitu ya. Dengan seluruh indikasinya. Elvis Presley, semuanya ya. Kalau lu mau tahu legend-legendnya ya. Mick Jagger, betul kan? Walaupun katanya sih Mick Jagger cuman makan malam doang bro. Lu gak boleh sujon sama Mick Jagger lah maksud gue. Dia kan gitu-gitu legend bro. Tapi ya itulah darknya kayak gitu. Freddie Mercury lo tahu akhirnya kayak gimana. Jadi sebenarnya memang kalau indikasi dari banyaknya omongan-omongan dari macam-macam statement ya dari banyak aktor Hollywood ataupun orang-orang yang ada di Hollywood. Sebenarnya kita bisa mulai menyusun puzzle-puzzle tersebut bahwa sebenarnya memang apa yang akan terjadi di Epstein Files itu sebenarnya sudah diramalkan dan bahkan sudah dikasih tahu dari dulu lewat percikan-percikan kecil gitu. Dan sekarang makanya seperti yang gue bilang semakin mungkin semua konspirasi yang terjadi yang mengemuka di bumi ini itu bisa terjadi beneran karena seperti memang tidak ada yang tidak mungkin untuk para elit global ini melakukan hal-hal aneh. Itu dia. Tapi kalau kalian mau dapetin versi video ini uncensorednya di mana kami cukup bebas untuk menaruh foto-foto aneh, silakan untuk langsung join membership.
Karena kalau tidak ditaruh di membership itu kena dolar kuning dan videonya bisa di take down. Jadi kalau kalian mau support silakan aja langsung join membership. Terima kasih yang sudah join membership kemarin. Jangan lupa like and subscribe. Masih banyak hal yang bisa kita bahas. So, see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.